Akhirnya yang tidak lancar tadi ya tetap aja jadi tidak lancar selama-lamanya jadinya. Karena kita terbiasa melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dia yang menurunkan Al-Quran dan Dia yang menanamkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati-hati kita. Salam sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari umatnya, sebagai bagian dari umatnya Rasulullah SAW dengan kecintaan dan usaha kita untuk terus bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Sahabat, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya agar hafalan kita lancar, agar hafalan kita mulus, tidak macet-macet, tidak tersendat-sendat. Sahabat, kenapa tema ini penting untuk dibahas, untuk dikaji, untuk kita ketahui, untuk kemudian kita mendapatkan hafalan yang lancar? Karena kalau kita mempunyai hafalan yang lancar, maka insya Allah kita akan lebih semangat lagi menghafal yang baru. Karena sahabat, kalau hafalan kita lancar, maka kita akan semangat untuk mengulang hafalan itu. Karena salah satu faktor kenapa kita malas mengulang hafalan, karena kita menganggap hafalan kita nggak lancar-lancar. Kenapa kemudian kita malas menambah hafalan baru? Karena kita merasa hafalan lama kita nggak lancar-lancar. Nah, maka penting sekali untuk kita mendapatkan hafalan yang lancar ini. Penting sekali untuk hafalan yang selama ini sudah kita hafalkan, kemudian kita benar-benar menikmatinya karena hafalan kita lancar, mulus, tidak tersendat. Kenapa hafalan lancar ini penting untuk kita membahasnya? Karena dengan hafalan yang lancar, insya Allah akan jauh lebih banyak kita baca Al-Quran dibandingkan hafalan kita yang belum lancar. Karena otomatis kalau hafalan kita lancar kan ya kita seringlah ya membaca Al-Quran jadinya. Kita seringlah insya Allah jadinya mengulang-ulang hafalan tadi itu dibandingkan hafalan kita yang belum lancar. Lebih berat kita mengulangnya. Nah, masalahnya memang ada cara sebetulnya untuk kita mendapatkan hafalan yang lancar ini. Ada cara sebetulnya yang mudah, yang gampang untuk kita mendapatkan hafalan lancar ini. Ya, tapi tetap ya perlu usaha memang masalahnya. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih dalam di kesempatan kali ini bagaimana caranya agar semua hafalan kita menjadi lancar, menjadi mutqin, menjadi kuat semua hafalan kita. Hingga kita menikmati saat membaca hafalan tadi itu. Nah, cara yang pertama agar hafalan kita lancar, maka mau nggak mau ya kita harus banyak mengulang hafalan kita itu atau murojaah. Itu mau nggak mau memang ya. Ini pasti cara yang paling mendasar, cara yang paling inti untuk mendapatkan hafalan yang lancar. Maka kita harus sering mengulang hafalan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa seringkah kita mengulang hafalan itu? Sesering mungkin jawabannya. Kalau pengen waktu yang lebih pastinya, nah maka paling tidak kita mengulang hafalan itu adalah sepekan sekali. Itu paling tidak, paling minim. Itu paling tidak, paling minim, paling sedikit. Kalau sampai ada hafalan kita nggak kita ulang lebih dari sepekan, udah sebulan hafalan kita nggak kita ulang, maka jamin, yakinlah apa yang kita hafalkan tadi pasti akan banyak macetnya, pasti akan banyak tersendatnya. Maka kunci pertama, sering mengulang, sering murojaah. Karena yang namanya mengulang ini ya bukan cuma hafalan Al-Quran ya akan membuat kita lancar.
Kita misalnya nih ya, belajar bawa mobil, nyetir mobil. Nah, kalau semakin sering kita membawa mobil, kita nyetir mobil, mengendarai mobil, maka insya Allah akan semakin lancar, akan semakin mudah kita bawa mobil. Kita ngoperasiin komputer nih, atau kita misalnya belajar aplikasi di komputer, Corel Draw misalnya. Kita semakin sering kita coba, semakin sering kita mengutak-atik aplikasi itu, maka akan semakin lancar kita, semakin mahir kita. Semakin sering lagi, semakin lancar lagi. Apa aja tuh, masak misalnya. Semakin sering kita masak, maka kita akan semakin mahir, semakin ahli di bidang permasakan itu. Apalagi pada satu menu misalnya. Nah, maka begitu juga hafalan. Semakin sering kita ulang, semakin tinggi jam terbang kita mengulang hafalan itu, maka akan semakin ahli juga, semakin lancar kita. Nah, sebaliknya juga kayak gitu. Semakin jarang misalnya tadi kita baru bisa nyetir mobil, baru lancar dikit, kita tinggalin sebulan kemudian. Bagaimana kemudian kita nyetir di sebulan berikutnya itu? Pasti kagok lagi. Kita baru belajar masak, baru bisa, sebulan kemudian baru masak lagi. Mana kemudian kita masak di sebulan kemudian itu? Kagok lagi pastinya. Nah, seperti itu juga hafalan. Maka rumusnya adalah semakin sering, semakin baik. Semakin sering, semakin baik rumusnya itu. Tambah sering, tambah baik lagi. Kalau tadi seminggu sekali itu paling minimal. Kalau bisa bahkan kita ngulangnya. Kalau hafalan kita masih sedikit, masih sejuz 2 juz, maka ulanglah sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, rumus yang kedua atau cara yang kedua di sini adalah klasifikasikan hafalan kita. Kalau yang pertama tadi, ulang semakin sering, tambah baik. Nah, yang kedua ini diklasifikasikan. Hafalan mana yang lancar, yang sudah lancar, dan hafalan mana yang kurang lancar, dan hafalan mana yang belum lancar atau yang baru kita hafalkan. Kalau hafalan kita yang sudah lancar, misalnya nih surat-surat pendek, Ad-Duha ke bawah misalnya, Duha sampai An-Nas, udah benar-benar lancar hafalan itu, nggak apa-apa tadi kita ngulangnya sepekan sekali. Sepekan sekali nggak apa-apa nih hafalan yang sudah benar-benar lancar. Tapi ingat juga ya, selancar apapun jangan lebih dari sepekan. Jangan lebih dari sepekan untuk menjaga kualitas hafalan kita tetap dalam kualitas mungkin, bagus, lancar. Tapi hafalan yang kurang lancar, yang agak tersendat misalnya kita ngafalin dari An-Naba sampai Al-Lail. Ada beberapa surat yang tersendat, misalnya surat Al-Mutaffifin tersendat kita. Yang baca wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza jaa nasrullah misalnya dia. Wa idza qaluhum, bingung kita kemudian setelah itu apa sambungannya, ada tersendat-sendat lah pada saat kita mengulang hafalan. Maka hafalan yang dalam kondisi seperti ini ulang sepekan 2 kali. Jadi klasifikasinya beda nih ya. Yang lancar sepekan sekali, yang kurang lancar, yang agak tersendat, maka ulangnya sepekan 2 kali. Sampai kemudian hafalan itu lancar, nah nggak apa-apa, nanti kemudian menjadi sepekan sekali seperti yang pertama tadi. Nah, hafalan yang baru, hafalan yang belum lancar. Yang belum lancar maksudnya banyak tersendat kita. Misalnya nih, kita ngafalin juz 28. Kita ngafalin juz 28 surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah. Sudah bingung. Bisa nyambung lagi, Allah SWT wa inna Allah sami'un basir alladzina yuzahiruna minkum. Bingung lagi. Jadi banyak tersendatnya lah ya. Karena baru diskorin, baru dihafalin, jadi kualitasnya masih belum lancar. Maka hafalan seperti ini ulang sehari sekali atau setiap hari diulangnya. Ulang setiap hari. Kenapa perlu setiap hari? Untuk kita mendapatkan kualitas yang lebih baik dari hafalan kita tadi. Jangan bosan mengulang hafalan yang belum lancar ini. Nah, masalah kita biasanya
Hafalan yang lancar itu yang sering kita ulang, hafalan yang belum lancar malah kita tinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang lancar semakin lancar, yang belum lancar hancur jadinya. Anjlok jadinya, atau bahkan menjadi hilang sama sekali, nggak ada jejaknya dalam pikiran kita. Yang lancar semakin lancar karena itu yang sering kita ulang, yang belum lancar malah kita tinggalkan. Padahal seharusnya yang belum lancar ini malah seharusnya yang jauh lebih sering kita membacanya, mengulangnya, agar meningkat kualitasnya, menjadi kurang lancar kemudian menjadi lancar. Nah, itu ya, dibagi 3 klasifikasinya tadi hafalan kita. Yang lancar sepekan sekali, yang kurang lancar sepekan 2 kali, yang belum lancar atau yang baru dihafalkan ulang setiap hari. Setiap hari. Jadi bedain nih, dibedain kualitas hafalan kita tadi itu. Mumpung hafalan yang belum lancar ini masih sedikit, baca seperti itu, nanti biar naik. Karena yang belum lancar ini kan misalnya agak lama nih kita membacanya. Nah, nggak apa-apa tadi. Nah, tapi kalau kita rutin kayak gini terus, insya Allah sepekan lah kayak gini, dibaca terus tiap hari yang belum lancar tadi sampai sepekan, insya Allah naik, dia menjadi kurang lancar. Nanti naik lagi, dibaca lagi, insya Allah sepekan 2 kali itu naik lagi nanti menjadi hafalan yang lancar. Ini yang kedua tipsnya. Nah, yang ketiga tipsnya adalah jangan sering melihat mushaf ketika mengulang hafalan, ketika murojaah. Jangan sering ngintip. Ini masalah di kebanyakan orang yang menghafal Al-Quran. Pengen hafalannya lancar, tapi ketika tersendat, dikit-dikit nih tersendat. Misalnya nih tadi baca surat Al-Buruj, wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, bingung, buka, wasyahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ambil kamu baca ismi hobi. Keseringan mengulang hafalan, keseringan ngintip, keseringan ngelihat mushaf kita saat murojaah. Akhirnya gimana? Kalau kita keseringan ngelihat mushaf itu, akhirnya yang tidak lancar tadi ya tetap aja jadi tidak lancar selama-lamanya jadinya. Karena kita terbiasa melihat mushaf. Terbiasa melihat mushaf saat kebingungan, saat nggak lancar. Nah, karena terbiasa kayak gitu tadi, akhirnya kita nggak mengasah otak kita ketika macet. Ketika kita macet, ketika kita tersendat, kita nggak ngasah otak pikiran kita nih, pikir apa selanjutnya. Kita langsung aja lihat mushaf. Itu pun yang kita lihat tadi belum benar-benar kita ingat sebetulnya. Belum benar-benar kita ingat yang kita lihat tadi itu. Tapi seolah-olah kita udah mengingatnya karena kita bisa menyambungnya, padahal karena kita ngelihat mushaf. Pas mushaf dijauhkan, udah bingung bener nih kita. Udah bener-bener bingung. Apalagi tuh nanti pas kita setoran di depan ustadz, akhirnya banyak yang macet. Karena pas kita ngafal sendiri, pas kita melancarkan sendiri, kita kebanyakan ngelihat mushaf. Maka dipersedikit ngelihat mushaf ini. Jadikan ngelihat mushaf ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang sulit, yang susah. Jadi kalaupun macet, kalau bisa kita nanya ke temen dulu sambungannya, atau ngedengerin merota, atau kayak gimana, yang penting jangan melihat mushaf dulu. Nah, ini yang ketiga ya, diperjarang, dipersedikit, atau bahkan ditiadakan melihat mushaf. Karena ini yang saya rasakan, hafalan, alhamdulillah hafalan saya bisa lancar, bisa mungkin, karena saya benar-benar nggak melihat mushaf. Karena kondisi penglihatan saya yang terbatas, akhirnya saya nggak bisa melihat mushaf.
Dan dengan itu saya rasakan alhamdulillah hafalan 30 juz bisa lancar, alhamdulillah. Nah, yang keempat, kalaupun kita harus melihat mushaf, maka ulang ke bagian sebelumnya, jangan langsung disambung. Jangan langsung disambung. Jangan langsung disambung. Jangan langsung kalau mulai mushaf itu langsung kita baca ayat yang sesudahnya. Misalnya kayak kita membaca surat Al-Buruj tadi nih, kita macet misalnya ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Udah mikir kan, berusaha mikir nggak dapat juga ya, udah mikir ya. Fasyahidi wa masyahid. Oh, masyahid. Ulang dulu dari atas. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya udah lagi itu alaiha qud. Ulang lagi di atas lagi. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Jadi ulang ke bagian sebelumnya, jangan langsung disambung ketika kita melihat mushaf itu. Nah, kebanyakan orang tadi lihat mushaf langsung sambung, akhirnya hafalannya nggak lancar jadinya. Karena dia belum benar-benar ingat yang macet tadi, bagian yang macet tadi belum benar-benar ingat, tapi seolah-olah dia sudah mengingatnya, langsung disambungnya. Nah, harusnya diulang dulu bagian sebelumnya untuk meyakinkan benar, untuk memastikan bahwa memang dia benar-benar ingat. Kalau misalnya macetnya di awal halaman, ulang ke sekitar 4 baris ke sebelumnya. Misalnya nih kita macet masaluhum kamasalil ladzi Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Udah berusaha bingung kan? Udah berusaha diingat, nggak dapat juga dari masaluhum kamasalil ladzi. Ulang dari Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Jadi udah benar-benar ingat kita kalau memang kita setelah melihat mushaf tadi ulang ke bagian sebelumnya. Karena kalau kita langsung nyambung, ya belum yakin kita benar-benar ingat, karena kita dimanjakan oleh mushaf. Oke, ikhwah, sahabat, 4 tips dulu ini semua sudah saya tuliskan di buku ini, Murojaah Is My Hobby. Bagaimana caranya kemudian kita melancarkan hafalan dengan teknik murojaah. Bagaimana agar murojaah itu kita menikmatinya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita sambung ke bagian berikutnya. Jangan ada yang tertinggal biar lengkap informasi yang didapat. Bagaimana cara melancarkan semua hafalan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.